channel pengembangan kepribadian, dan kita akan belajar pada saat ini bagaimana mentransfer visi kita kepada orang lain. Mentransfer visi ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, transferlah secara logis. Secara logis artinya bahwa ketika kita mentransferkan itu dengan logis, dengan realistis, dan sesuai dengan intelek mereka, maka orang lain atau tim kita akan mampu menangkapnya. Karena itu adalah gerbang utama dalam memahami, yaitu kalau itu masuk ke dalam intelek atau ke dalam logis mereka. Dalam hal ini kita lebih bersifat realistis sehingga mereka mau menghargai bahkan mempercayai impian kita. Lalu yang kedua, kita harus sampaikan juga secara emosional. Artinya di sini bukan hanya logis, tetapi kita juga harus membuat mereka memahami sampai tingkat emosional. Yaitu kita harus melihat di dalam perspektif mereka. Sama seperti pengalaman penyair besar dengan yaitu Ralph Waldo Emerson dengan anaknya ketika dia mau mendorong seekor sapi ke kandangnya, tetapi dipaksa-paksa gitu, nggak mau. Tetapi ada seorang gadis kecil yang berpengalaman, dia hanya mencucukkan jarinya ke dalam mulut si sapi itu dan masuk ke dalam kandangnya. Artinya si sapi itu mungkin memahami bahwa jari yang dicucukkan itu seperti hubungan emosional mungkin dengan ibunya. Ketika dia tenang, maka masuk ke kandangnya dari si sapi itu. Bukan hanya sapi yang tidak mau dipaksa, manusia juga nggak mau dipaksa. Nah, supaya tidak memaksa manusia, maka kita perlu memanfaatkan unsur emosi mereka. Secara emosional, secara perasaan mereka kita komunikasikan. Ada satu pengalaman seorang penemu motor listrik, Michael Faraday, ketika dia menemukan motor listrik dan dia berkomunikasi dengan Perdana Menteri Inggris pada waktu itu bernama William Gladstone, dia tidak menjelaskan bagaimana cara bekerja daripada motor listrik. Ketika Perdana Menteri itu bertanya, apa sih kegunaannya Michael Faraday daripada alat ini? Michael Faraday ngomong, dari alat ini kamu bisa mengambil pajak. Itulah artinya komunikasi, di mana kita sesuaikan dengan perspektif daripada orang yang kita ajak bicara. Lalu yang kedua, perlihatkanlah hati kita. Ketika kita mau mengkomunikasikan, mentransfer visi kita, kita harus memperlihatkan hati kita. Kita harus menunjukkan kepada dia harapan kita, yaitu dengan hati kita. Jadi menunjukkan keberadaan kita. Kita harus berkomunikasi dengan apa adanya kita, kredibilitas kita, ya. Tidak bisa orang percaya kepada kita hanya dengan ngomongan saja, tetapi apa adanya kita. Itu sebenarnya kredibilitas kita, keberadaan kita juga yang membuat orang menjadi percaya terhadap kita. Lalu perhatikan manfaatnya. Orang akan ikut kepada visi kita kalau itu mengandung manfaat. Bahkan manfaat itu juga bisa saja menyangkut panggilan mereka. Jadi satu panggilan dengan mereka. Lalu kita juga harus mentransfer impian itu dengan visual. Visual artinya selain logis, emosional, visual. Artinya orang lebih tertarik kepada bukti nyata sebenarnya. Sama seperti iklan program diet misalnya, program diet. Orang melihat iklan itu sebelum dan sesudah. Sebelumnya badannya besar, lalu sesudahnya badannya ramping. Dan orang melihat bagian badannya yang ramping. Tetapi prosesnya nggak mau, itu pasti kan. Karena apa? Buktinya banyak orang yang tidak menjalankan program diet. Nah, begitu juga dalam komunikasi dengan orang. Dia ingin bukti nyata
Dan itu harus terjadi pada kita. Kita harus menghidupi impian kita. Kita harus menjadi teladan. Harus nyata impian itu dalam hidup kita. Di dalam keteladanan kita, ke dalam kita menjadi role model bagi mereka, maka mereka akan percaya. Kalau enggak, ya sulit. Nah, jadi dalam mengemukakan impian, kita harus mengemukakan 3 hal ya. Jadi yang satu secara logis, secara emosional, dan secara visual. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.